Sekian banyak video yang ada di jari Plawi Chess teman-teman, dan saya menganalisa sudah ratusan video. Tapi pertandingan ini spektakuler dan sangat mengejutkan. Bagaimana Henry Ernest Adkins memainkan pembukaan Danish Gambit. Pengorbanan yang diberikan kepada lawannya, Herbert Levi Jacobs, membuat pilihan yang sangat sulit. Apapun yang dilakukan, tetap saja rajanya tewas. Bagaimana keseruannya? Siapkan konsentrasi tinggi. Ini sangat penting buat kalian. Sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe, harap subscribe channel ini dan nyalakan juga loncengnya. Selamat menyaksikan. Henry Ernest Adkins memegang buah putih. Kita bahas tuntas. Pion E4 untuk pembukaan Danish Gambit. Hitam membalasnya. Pion E5. Putih pion D4. Pion menyambutnya. Di sini terjadi teman-teman pembukaan Danish Gambit. Sangat brutal dan sangat taktikal. Balasan dari Herbert Levi Jacobs, posisi seperti ini. Dia memakan pion tersebut. Apa konsekuensinya dari pion yang diberikan percuma 2 buah oleh putih? Perwiranya sangatlah aktif. Gajah petak terang dan gajah petak gelap, begitu juga menteri, menguasai lini center. Permainan berlanjut teman-teman. Penempatan gajah ke C4 membiarkan pion B2. Herbert Levi Jacobs di sini memainkan kuda ke F6. Tapi coba kita kupas tuntas. Apa konsekuensinya apabila pion pukul pion yang ada di B2? Kita jalankan teman-teman. Pasti disambut oleh gajah. Tampak kasat mata 2 gajah, petak gelap dan petak terang sudah menuju ke pertahanan Raja Hitam. Ini sangat tidak nyaman. Apabila dilanjut, menteri mungkin menempatkan ke G5 mengancam pion lemah yang ada di G2. Biarkan saja teman-teman. Naikkan kuda ke F3 mengancam menteri. Apabila menteri menyambut pion tersebut, kesalahan fatal yang dilakukannya. Jika kalian buah putih, langsung tempatkan benteng ke jalur G, mengancam menteri. Apabila hitam mengambil tempo skak, naikkan saja raja ke E2, dan raja putih aman. Menteri menghindar ke H3, lakukan langkah ini. Pukul pion, tempo skak. Ada beberapa langkah, kita akan kupas tuntas, ambil pelajaran pentingnya. Raja kita tempatkan pertama ke D8. Maka dari itu, putih pukul pion, mengancam benteng. Kuda dinaikkan ke E7. Kuda tempatkan ke G5, mengancam menteri. Apabila menteri menyelamatkan diri, maka pertandingan selesai. Skakmat, kuda ke E6. Luar biasa teman-teman. Coba kita kembali ke alternatif pergerakan Raja Hitam setelah tempo skak. Gajah pukul pion. Dia tidak ke D8, tetapi memakan gajah. Lakukan langkah ini. Menteri akan tumbang. Jika dilanjutkan, putih 100% akan menang. Alternatif ketiga, posisi skak. Raja ditempatkan ke F8. Putih pukul pion, tempo skak. Gajah petak terang tidak bisa dimakan oleh raja, karena kuda ke G5 nanti. Setelah gajah pukul benteng, permainan lebih diunggulkan untuk putih. Itulah sebabnya teman-teman, Herbert Levi Jacobs melihat hal ini. Kita dapat pelajari pada saat bermain nanti. Dia memainkan kuda ke F6, mengancam posisi pion. Hanya sebuah pion, mungkin dalam hati Henry Ernest Adkins, membiarkan pion tersebut mainkan kuda ke F3. Balasan hitam memukulnya. Putih langsung rokade sayap raja. Dan hitam belum juga memakan pion B2, tetapi mengancam posisi gajah. Tidak berlari gajah itu teman-teman. Dibiarkan saja. Putih memukul pion yang ada di C3.
Tetapi di sini teman-teman, Henry Ernest memberikan gajah. Ada perhitungan yang sangat tepat. Ini langkah aslinya. Herbert mengambilnya. Tempo skak ditutup oleh gajah. Dan tekanan kembali kepada gajah. Perlindungan kembali kepada gajah diperlihatkan. Kuda ditempatkan ke C6. Kembali menekan. Gajah ke G5. Ada pion yang menutup sekaligus mengancam gajah petak gelap. Diabaikan teman-teman. Putih melangkahkan. Benteng ke C1 mengancam posisi kuda. Herbert Levi Jacob melindunginya dengan pion. Tetap saja teman-teman. Pertukaran kualitas perwira diperlihatkan di papan. Setelah benteng pukul kuda, pion pukul benteng, dan inilah tujuan dari putih. Menaikkan kuda ke E5, memberikan dua pilihan kepada hitam, memakan gajah atau memakan kuda. Tetapi di sini langkah aslinya, hitam memukul gajah. Sangat kurang tepat. Kita pelajari apabila dia memukul kuda dengan pion. Maka putih akan memukul gajah dengan kuda, kuda pukul kuda, benteng pukul pion, dan hitam rokade sayap raja. Jika dilanjutkan dengan kondisi seperti ini, benteng pukul kuda, maka jelas pion D5 dimainkan. Walaupun terlihat ada ancaman kepada menteri, tempo skak yang dilakukan oleh benteng, biarkan saja. Pukul benteng dengan raja. Gajah pukul menteri, dan gajah dipukul benteng. Satu menteri melawan dua benteng dan satu gajah petak terang. Lebih diunggulkan pastinya hitam, karena menteri putih tidak akan bisa mematikan raja hitam. Kita kembali ke partai aslinya teman-teman. Langkah yang diambil oleh Herbert Levi Jacobs tidak memukul kuda, tetapi memukul gajah. Di sini langkah sangat brutal. Tempo skak oleh menteri, ditutup oleh pion. Berikutnya, menteri tidak diselamatkan, tetapi mengambil tempo skak terlebih dahulu. Gajah pukul kuda. Dan kuda pukul pion. Open skak. Ditutup oleh menteri. Dipukul saja oleh benteng. Kembali teman-teman, gajah pukul benteng. Dan di sini jelas terlihat teman-teman. Langkah putih sangat taktikal. Apa yang bisa dilakukan dengan kondisi seperti ini? Skakmat cantik atau skakmat biasa? Kita pelajari. Yang diambil oleh Henry Ernest, skakmat sangat cantik. Cuman dua langkah ini kita pelajari teman-teman. Ini skakmat yang bisa dilakukan untuk langkah biasa, memukul benteng, tempo skak. Raja tidak punya banyak pilihan teman-teman. Apabila dia ke F8, selesai. Menteri ke F7, maka dari itu raja ke D8 dan tempo skak kembali oleh kuda. Raja bergeser kembali, open skak. Kuda berlari ke D6. Jelas harus ke D8 atau kemanapun dia melangkah akan skakmat. 5 langkah, raja tewas. Tetapi yang diambil oleh pecatur legendaris dunia Henry Ernest Atkins, 4 langkah untuk membunuh raja hitam. Langkah pertama, kuda ke E5. Jelas teman-teman, dengan kondisi seperti ini harus ke D8 karena ancaman menteri ke F7 skakmat. Setelah itu, tempo skak, raja kembali, dan kuda ke D6. Kembali lagi ke D8. Setelah itu teman-teman, langkah sangat manis. Menteri ditempatkan ke E8, mengorbankan semuanya perwira dan tertinggal satu kuda. Raja hitam tewas. Luar biasa teman-teman. Henry Ernest Atkins, kejuaraan catur dunia di London tahun 1915. Sangat penting, pembukaan Danish Gambit sudah diperlihatkan. Apa kesalahan fatal yang dilakukan oleh Herbert Levi Jacobs? Jelas,
ada dua pilihan yang telah diberikan, memakan kuda atau memakan gajah. Coba kita lebih berandai lagi, pukul gajah dengan pion. Dan inilah kondisinya, teman-teman. Di langkah ini, ada alternatif selain menteri yang menutup. Mungkin teman-teman berpikir bisa tutup dengan gajah ataupun dengan kuda. Coba kita langkahkan. Tidak menutup dengan menteri, tetapi menutupnya dengan gajah. Sudah diperhitungkan, teman-teman. Makin fatal. Karena apa? Tempo skak kuda menghantam benteng dan raja bergeser. Skakmat menteri di F7. Ada juga mungkin teman-teman yang berpikir tidak menutupnya dengan gajah, tapi mungkin bisa menutupnya dengan kuda. Ada satu langkah putih apabila dia blunder, teman-teman. Dengan kondisi seperti ini, putih langsung memukul kuda dengan kuda. Tempo skak memang, teman-teman. Tetapi di sini raja lolos, bergeser ke F8. Jika mungkin berpikir tempo skak kembali, raja sudah berpindah. Dia menempatkan ke G8. Walaupun benteng dipukul oleh kuda, ada gajah yang menyambutnya. Ancaman skakmat sudah teratasi. Jika ada benteng untuk mengambil menteri, bertukar. Berikan saja. Setelah menteri pukul menteri, tempo skak, raja naik. Dua gajah melawan satu menteri, plus hitam juga mempunyai benteng satu. Itulah sebabnya, teman-teman, sangat penting memikirkan baru melangkah. Pembukaan Danis Gambit diperlihatkan di pertandingan ini. Saya sudah menganalisisnya sesederhana mungkin untuk kalian dapatkan ilmunya. Ucapan terima kasih dari kalian kepada channel ini hanya cukup subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate ataupun legendaris catur dunia yang memberikan sensasi luar biasa untuk kita bermainan. Bye-bye.